Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, baik. Dan 3 alasan kenapa kita harus menjaga keimanan. Sebab yang pertama, iman ini naik turun. Yang kedua, menjadi tujuan dengan kita menjaga iman, wafat dengan husnul khatimah. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga iman? Karena menjadi pembeda antara satu manusia dengan yang lainnya. Jadi satu muslim dengan muslim yang lainnya. Baik jamaah sekalian, iman. Nah, iman ini dalam kitab Lubabul Hadis ada yang mengatakan, ulama tersebut mengatakan, yang namanya iman itu dia satu, dia mengerjakan cabang-cabang usul Islam. Yang namanya iman mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Konkretnya, orang kalau dia meningkat imannya, yazid bil taat wa yanqus bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi cara pertama jamaah sekalian untuk naikin iman adalah biar senang menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam kurung perkara-perkara sunnah. Itu menjaga kualitas keimanan. Karena yang namanya iman tadi itu sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita upayakan. Yazidnya bil taat, dia akan meningkat dengan ketaatan. Tapi hati-hati, wayanqus bil maksiat, akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi caranya, apa yang jadi perintah Allah kerjakan, apa yang menjadi larangan tinggalkan. Nggak pakai negosiasi, dikit-dikit ngerjain yang Allah larang, dikit-dikit. Jangan begitu. Kenapa? Karena sedikit yang kita berani mengerjakan kemaksiatan itu nurunin keimanan kita. Iman naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang pertama, kerjakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Dalam kurung, kerjakanlah amalan-amalan yang sunnah. Jamaah sekalian, digambarkan oleh salah seorang ulama. Ini contohnya iman. Iman itu yang naik turun tadi kita bahas, itu bukan imannya yang naik turun, bukan. Si iman mah gak kemana-mana. Kata ibu-ibu, ustazah tiap hari insya Allah saya bisa ngejagain iman saya. Alhamdulillah. Soalnya suami saya namanya Bang Iman. Jamaah sekalian, iman itu gak kemana-mana. Ketika kita punya keimanan dalam hati, maka iman itu ada dalam hati. Dia tidak berpindah. Ya. Yang naik turun itu bukan imannya. Ibu mungkin menggambarkan gimana caranya iman naik turun. Imannya nggak kemana-mana. Ketika kita sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ada berapa rukun iman? Ketika kita sudah mempercayai itu, maka sesungguhnya ada iman dalam hati kita. Cuma yang bikin naik turun apa? Hadnya. Apa itu had? Dalam bahasa Arab adalah batasannya. Ini yang menjadi pembeda antara iman seseorang dengan yang lainnya. Yang hadir di sini nih jamaah sekalian, ini beda-beda nih ketebalan imannya. Ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang setipis kulit bawang. Yang hadir di sini ini beda-beda ketebalan imannya. Batasan imannya itu beda-beda. Bukan hanya yang hadir di sini, bukan saat ini, ketika di rumah beda-beda lagi keimanan kita. Hari ini, esok hari dengan lusa, hari ini dengan yang kemarin itu beda lagi batasan imannya. Contoh, Ramadan kemarin saya mau tanya, baca Quran sehari berapa juz? 2 juz? Minimal 1 juz dapatlah one day 1 juz. Ramadan, alhamdulillah. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Pertanyaan saya, ini di bulan Syawal ini, hari ini aja udah kelar belum 1 juznya? Ada yang sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Nah itu aja udah beda-beda jawaban nih. Berarti udah beda-beda tuh batasan keimanan.
Kita ngukur Ramadan kemarin, level ketebalan iman saya kayaknya tebal banget. Ya. Karena di Ramadan kemarin Quran minimal 2 juz, sedekah 1 hari dikerjain, tahajud nggak ditinggal. Saya yakin yang hadir di sini jam 2 pasti semuanya pada bangun. Kemarin di bulan Ramadan ngapain? Masak. Tapi pasti habis masak ada waktu tahajud. Pertanyaan saya, kira-kira hari ini jam 2 bangun apa enggak? 2:30 udah tahajud belum? Yang udah alhamdulillah, ada yang enggak? Beda-beda lagi jawabannya. Itulah namanya kita nih. Ramadan kemarin dengan hari ini itu beda keimanan. Mohon maaf, bukan beda keimanan, beda tebal keimanan kita. Ramadan kemarin kayaknya imannya tebal semua. Oh, lisan dijaga, nggak mau ribah, mata dijaga, nggak mau maksiat, ya kita lakukan semuanya. Tapi ketika sudah mau masuk Syawal, udah ketemu sama teman-teman lagi, udah ngumpul sama saudara lagi, ada aja yang diomongin, beda lagi kita balik imannya. Ya, karena itu yang membedakan bukan imannya. Ketika dia sudah beriman, artinya dia sudah betul-betul percaya Allah, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik, takdir yang buruk. Itu sudah ada keimanan. Cuma yang membedakan di antara kita hatnya, ketebalannya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Cuma kalau dipilih, pengen tipis, pengen tebal. Tebal. Pengen tebal. Karena pengen tebal. Karena karena dan sulit menggoda merusak iman kita. Kalau ketebalan iman kita ini, ketebalan benteng iman, penjagaan iman itu tebal, maka sulit fitnah-fitnah dunia mengkoyakkan dasar iman kita. Saya kasih gambaran lagi. Ibu sekarang nih pakai baju berapa lapis? 2. Ada yang mungkin pakai sirwal, ada yang pakai langsung, ya paling biasanya 2 nih, pakai daleman, kemudian pakai gamis abaya panjang. Lagi begini mah enak, cuacanya nggak begitu dingin, aman. Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba ibu datang ke sebuah daerah dinginnya sampai minus atau sampai 0 derajat, 1 derajat, bahkan sampai minus, perlu nggak ibu pakai baju tebal? Sebab apa ibu perlu pakai baju tebal? Supaya angin tersebut dinginnya nggak nusuk ke dalam kulit. Itu gambarannya. Jadi angin kuat, angin yang kenceng, dingin yang sangat. Kalau kita pakai baju tipis begini akan nusuk ke badan, sakit badan kita, sakit dan koyak badan kita. Ya artinya nggak kuat. Tapi kalau kita pakai baju tebal, ketebalan itulah yang akan menjaga badan kita jadi aman. Nah itu gambarannya. Jadi iman harus dijaga. Dengan cara apa? Tebelin batasannya, tebalkan batasannya. Kalau saya gambarkan ini iman, batasannya harus ditebelin, jangan tipis, tapi kita harus tebal. Lalu bagaimana tuh cara menebalkan batasan keimanan kita? Menjalankan yang tadi, yaitu cabang-cabang dari usul Islam, atau menjalankan cabang-cabang dari dasar-dasar ibadah wajib, dan kita kerjakan amalan-amalan yang sunnah. Jamaah sekalian, jangan merasa bangga, mohon maaf, ketika saya sudah beriman sebab sholat 5 waktu saya nggak tinggal. Itu mah wajib, itu wajib. Justru nggak dikerjain dosa. Tapi boleh kita bersyukur, alhamdulillah qobliyah ba'diyah nggak ditinggal, alhamdulillah duha nggak ditinggal, alhamdulillah tahajud nggak ditinggal. Karena itu yang akan menebalkan batasan iman. Kalau urusan sholat 5 waktu, sekali lagi itu mah wajib, itu harusnya berada pada titik Islam. Tapi iman, kerjain cabang-cabangnya. 1, sholat bukan hanya yang wajib saja, tapi kerjain sholat sunnah. Itu yang bisa menjagain iman kita. Itu yang bisa menjaga ketebalan batasan iman kita. Karena iman yazid taat, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan.
Satu, sholat 5 waktu. Ya, dikerjakan, tapi kerjain juga cabang-cabangnya. Apa itu cabang-cabangnya? Rawatib qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Jangan tarawih lagi kalau sekarang. Sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat sunnah, silahkan dikerjakan. Jamaah sekalian, ini momentum bulan Syawal, itu pasti masih hangat nih, masih semangat mengerjakan karena pesantren Ramadan kemarin. Cuma ada juga grafiknya, itu ada yang Ramadan itu 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga naik karena ada Lailatul Qadar. Ketika Syawal biasanya agak turun dikit. Awal Syawal tuh biasanya agak turun dikit. Kenapa? Karena lagi mudik, capek, asisten rumah tangga belum pulang, ada yang bolak-balik berkunjung ke rumah saudara, yang tadinya duha nggak tinggal jadi lewat duhanya, yang biasanya tarawih, tahajud nggak pernah lewat. Ini 10 hari pertama Syawal ketiduran karena capek. Pagi ke rumah saudara, siang masih di rumah saudara, sore baru sampai rumah, cucian belum diberesin, bebenah rumah, bablas malam nggak bisa tahajud. Nggak apa-apa karena sunnah, tapi sayang cabang iman kita, sayang kebiasaan kita di bulan Ramadan. Nah, mulai hari ini mudah-mudahan kita naikin lagi ketebalan iman kita dengan kerjakan sholat sunnah. Kerjakan sholat sunnah. Caranya gimana ya Ustazah, ya ini berat banget ini. Mana yang mulai lagi tuh berat. Coba cari tahu keutamaan dari sholat-sholat yang kita kerjakan. Bukan keutamaan sholat fardu ya, karena itu adalah sebuah ibadah yang awalu man yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Kalau sholat itu harus kita jaga. Sebab apa? Sholat itu wajib, ninggalinnya dosa, ninggalinnya harus berqadha. Dan sholat adalah perkara pertama yang ditanya nanti di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Jagain tuh sholat. Cuma tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Coba kalau kita ukur ya, dari mulai bangun pagi, bangunlah lebih awal dengan mengerjakan tahajud. Silahkan mau yang 2 rakaat, silahkan mau yang 4 atau 6 rakaat, silahkan minimal 2 rakaat. Sallu raka'ataini, sallu bil laili wala raka'ataini, kata Nabi. Salat malam kerjain, jangan tinggal meskipun cuma 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam ayo bangun, salat 2 rakaat. Kalau yang istiqomah, Allah akan berikan maqaman mahmuda, Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Ya Allah, yang bisa mengangkat kita Allah. Dan di antara cara Allah memuliakan kita, hidupkan malam dengan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Insya Allah. Fadilahnya dapat, urusan rumah tangga selamat, rumah kita terjaga, usaha kita maju, duit kita berkah, anak soleh-soleha, kitanya kuat iman, kitanya terjaga. Batasan iman pun juga semakin tebal karena kita mengerjakan cabang-cabang dari sholat fardu, yaitu mengerjakan sholat sunnah. Jadi jangan abaikan tuh yang namanya perkara-perkara sunnah. Sholat fardu bolong harus diganti dengan sholat fardu lagi. Nggak bisa diganti dengan jutaan, ratusan sholat sunnah. 1 rakaat sholat fardu yang ditinggal muta'ammidan, yang sengaja, karena jahil, karena lalai, udah balik, ninggalin sholat dengan sengaja, bukan sebab karena haid ya, tapi sengaja ninggalin sholat, maka harus diganti dengan sholat lagi, karena itu hutang kita sama Allah. Tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan kuantitas sholat sunnah kita, kerjain sholat sunnahnya. Ya, jadi kalau ibu punya tabungan sholat sunnah, itu bisa nambel ketidaksempurnaan pelaksanaan sholat fardu. Bukan nambel bolongnya sholat fardu ya, karena sholat fardu kudu diisi lagi, dibayar lagi dengan sholat fardu, qadha namanya. Tapi kalau dalam sholat fardu ada yang tidak sempurna, mungkin lagi sholat tersingkap aurat kita. Kadang-kadang kan kalau kita lagi naik ya tidal, kaki kelihatan, itu kan khilaf, insya Allah dimaaf.
Kadang-kadang mungkin ada rambut beberapa helai kelihatan keluar, atau misalnya lupa baca rukun Fatihahnya. Namanya manusia gitu ya Bu ya. Ibu kira-kira kalau sholat banyakan ingatnya, banyakan lupanya lagi dalam sholat? Halo, assalamualaikum. Banyakan lupanya. Ini rakaat keberapa ya? Allahu Akbar. Tadi kok dia datang ke rumah saya. Saudara tadi pagi datang. Kita mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Saudara tercemberut aja, kenapa ya? Apa salah saya ya? Khusyuknya jauh gitu, memikir kemana tahu. Begitu Allah, itu rakaat berapa ya? Rukun terlewat dan sebagainya. Maka akan mengambil dari amalan-amalan sholat sunnah kita. Itu diantara keutamaan. Jadi sholat kita insya Allah terjaga. Baik sholat fardunya kita tingkatkan kualitasnya, bobotnya, ya. Yuk sholat sunnah kita kerjakan kuantitas jumlahnya. Yang tadi duhanya 2, 4. Ya Ustazah masih 2. Ya nggak apa-apa. Karena yang Allah cinta itu amalan dikerjakan istiqomah, rutin, konsisten, meskipun cuma sedikit. Witir, atu. Jangan satu juga, ya. Nah itu pertama, sholat sunnahnya kita kerjakan. Yang kedua, ada perintah kita untuk puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah memang kewajiban kita puasa di bulan Ramadan kemarin. Kalau meninggalkannya wajib mengganti di hari yang lain, dengan syarat kalau dia sakit, kalau dia musafir. Lah kalau tiba-tiba dia, kalau haid ya, haid kan memang nggak boleh puasa. Nah kalau memang dia bisa puasa, dia nggak udzur syar'i, dia ninggalin, oh dia harus, dan itu sangat berdosa besar. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Kalau haid qadha, kalau sakit boleh qadha. Siapa yang sakit? Man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit, kalau musafir boleh ganti di hari yang lain. Yang hamil, yang nyusuin, yang nifas, yang haid, yang kondisinya udzur karena memang kondisinya sakit harus perlu minum obat dan sebagainya. Nah itu bisa diganti di hari yang lain. Tapi kalau enggak ada udzur tapi dia meninggalkan puasa, jelas berdosa. Alhamdulillah kita mengerjakan puasa Ramadan kemarin, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima. Jangan merasa puas dengan puasa Ramadan kita, tapi tingkatkan dengan puasa sunnah. Kalau kita mengerjakan puasa sunnah, itu ketaatan kita kepada Allah, dan insya Allah akan menebalkan batasan keimanan kita. Ada yang mengerjakan mungkin Senin Kemis, alhamdulillah. Senin enggak, Kemis doang, alhamdulillah. Kemis enggak, Senin aja, alhamdulillah. Senin enggak, Kemis enggak. Ya nggak apa-apa, sunnah. Cuma kan sayang, kita ini lagi mencoba menebalkan batasan iman kita. Jadi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, puasa 1 hari 3 hari. Dalam puasa 1 bulan 3 hari. Ayyamul bid namanya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Jangan salah nih. 13, 14, 15. Kerjakan itu setiap bulan kecuali di hari tasyrik, ya. Kalau hari tasyrik mah jelasnya bisa. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Setiap 1 bulan kita berpuasa, asyamu junnah, puasa itu jadi benteng. Puasa itu jadi perisai. Orang kalau puasa gak gampang marah. Orang kalau puasa gak gampang melakukan kemaksiatan. 13, 14, 15 lagi tengah-tengah bulan, itu lagi sedang-sedangnya pusing ngurusin dompet kok udah tipis. 13, 14, 15 supaya nggak darah tinggi, puasa aja udah. Kenapa? Tanggal 15 udah mulai nipis duitnya. Kalau puasa terjaga, nggak bakal darah tinggi, nggak ada sebagainya. Allahu a'lam. Asyamu junnah. Nah itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 1 bulan bisa puasa 3 hari. Jadi ketika kita mengerjakan puasa sunnah, insya Allah akan menebalkan batasan keimanan kita. Karena mengerjakan cabang-cabang dari usul, cabang-cabang dari apa namanya, keimanan. Ya, puasa sunnah. Kalau ngomongin puasa,
Puasa ini amalan yang sangat Allah cinta. Semua amalan dibalas dengan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa buat aku. Siapa yang puasa, aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ibu bisa bayangin, satu amalan dibalas sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa biar nanti Allah yang akan memberikan balasan langsung, berarti lebih besar daripada itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan, mengerjakan puasa, ya, puasa sunnah. Sekarang tanggal berapa Syawal? Tanggal 19-20 Syawal, ya. Itu juga agak khilaf nggak ngeliat tanggalan. Bu, yang belum syawalan yuk. Masih ada 10 hari, atau bahkan mungkin ada yang udah selesai, alhamdulillah. Man shoma Ramadan tumat ba'ahu sitan min Syawal. Siapa orang yang ketika dia selesai puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun lamanya. Ya, jadi habis Ramadan kemarin, yuk kita niatin puasa sunnah Syawal. Emang boleh gitu Ustazah? Nggak harus berurutan. Karena dikatakan sitan min Syawal, ya, 6 hari selama bulan Syawal. Jadi nggak harus urutan. Silahkan aja. Oh, kemarin baru dapat 2, tambahin 4. Ya Ustazah, pengennya mah cuma dapat di 3. Ya nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau bisa kita dapat 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah kita beribadah atau seolah kita memang berpuasa ternilai setahun lamanya. Masya Allah. Ya, kalau boleh nggak Ustazah qodho? Gimana tuh? Saya punya qodho nih, haid. Ibu masih pada haid kan? Masih pada muda ini. Enggak ya? Nggak kelihatan Bu, mana yang tua mana yang muda. Kalau kayak gini nggak kelihatan mana yang tua mana muda. Duduknya sama. Ntar pas bangun baru kelihatan. Baru kelihatan tuh. Kalau yang muda langsung berdiri. Kalau yang tua bentar-bentar. Kesemutan. Alhamdulillah. Tapi makanya saya bilang di sini nggak ada yang saya nggak lihat mana yang tua mana yang muda. Semuanya seperti seumuran. Karena saya lihatin nggak ada yang punya uban. Betul. Khair insyaallah. Baik jamaah sekalian ya, jadi puasa. Yuk kita niatin bisa Syawalan, insyaallah. Ya kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, paling tidak di hari-hari berikutnya kita bisa hidupkan hari-hari kita dengan puasa-puasa sunnah. Insyaallah akan menambah ketebalan keimanan. Ya, apalagi zakat. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Bukan zakat sunnah. Ada pengeluaran uang, yaitu zakat yang wajib. Apa? Zakat fitrah. Zakat mal kalau memang sudah masuk nisab dan haulnya. Tapi mohon maaf, jangan kita merasa cukup dengan itu. Kalau orang sudah mengeluarkan zakat, maka dia tidak dikategorikan menjadi orang yang bakhil. Ini ya bedanya. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat di mana itu kewajiban, maka dia tidak disebut orang yang bakhil. Kenapa? Udah mengeluarkan harta yang kewajibannya. Wajib cukup. Tapi kalau ada orang mengeluarkan sedekah, maka dia menjadi orang yang dermawan. Pilih mana? Satu, dia tidak disebut orang yang bakhil. Udah bagus juga sih. Oh, dia bukan orang yang pelit. Kenapa? Zakatnya dikeluarin semua, alhamdulillah. Atau yang kedua, pengen jadi orang yang dermawan. Sebab apa? Dia suka bersedekah. Ibu pengen yang satu, pengen yang dua? Dua-duanya. Satu, dinilai bukan orang yang bakhil sebab sudah mengeluarkan zakat, ya, memang kewajiban. Yang kedua, dia dermawan sebab dia senang bersedekah. Yang ketiga, yuk kita tingkatkan sedekah kita. Kadang-kadang harta itu menjadi ujian kita Bu. Kalau ada nih hati kepengen sedekah, segera keluarkan. Karena setan tuh suka mencari cara, gimana caranya untuk mengelabui, memelesetkan agar kita melakukan kemaksiatan atau agar kita nggak mau melakukan kebaikan. Pengen sedekah, ada niat, duitnya ada, langsung keluarin. Jangan sampai didiemin.
Tuh setan goda hati tuh. Nggak sayang, kan nyarinya susah. Kalau mau keluarin jangan semuanya, udah 10.000 aja. Tangan itu 100.000. Jangan yang merah, yang ungu aja. 2.000 dong. Setan tuh, ayo bersegera. Ya. Jadi itu diantara yang harus kita kerjakan, sedekah. Bersedekah. Sudah mengeluarkan zakat, tidak menjadi orang yang pelit. Tapi kalau orang yang bersedekah, maka dia menjadi orang yang dermawan. As-sakhi namanya, orang dermawan. Di surga ada pohon namanya pohon sakhi, pohon dermawan. Akarnya sekarang sudah menjalar ke dasar bumi, cuma kita nggak tahu. Ada pohon sakhi, akarnya menjalar ke dasar bumi, yang akan mendekati akar tersebut orang yang sakhi. Jadi orang yang sakhi, pohon sakhi di surga itu akarnya nyari siapa nih yang sakhi, siapa nih orang yang dermawan. Jadi kalau kita dermawan, kalau kita murah, gampang bersedekah, maka kita akan dideketin sama pohon sakhi, yang kelak nanti akar tersebut akan membimbing kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhi qarib minan nas. Orang yang dermawan dekat sama manusia. Ibu punya teman cakep, baik, tapi pelit. Mau nggak? Ngajak makan mie ayam. Yuk kita makan mie ayam. Kata dia sayang traktir. Girang kita. Begitu nyampe ke sana, harga mie ayam 25.000. Ah, mahal. Pindah. Bang, mie ayam bang. Kita lihat harganya 20.000. Kata dia masih mahal. Pindah. Besok berikutnya tempat yang ketiga harganya 17.000. Bang, mahal banget bang mie ayam 17.000. Mahal. Besok ibu diajak lagi, mau nggak? Pergi aja sendiri. Ya, keburu masuk angin. As-sakhi, orang dermawan, qarib minan nas, dekat sama manusia. Al-bakhil, orang yang pelit, baik minan nas, orang yang pelit jauh sama manusia. Ya. As-sakhi qarib minallah, orang yang dermawan dekat sama Allah. Bu, orang yang dermawan dekat sama Allah. Dan as-sakhi qarib minal jannah, dan orang yang dermawan, orang yang senang bersedekah, dekat sama syurga. Tujuan kita pengen masuk dalam syurga abadan abada, selama-lamanya. Makanya yuk kita niatin bersedekah, akan menambahkan ketebalan iman kita dengan sedekah. Apalagi yang lagi sakit, dawu mardahu bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian, kata Nabi, dengan sedekah. Ya, saya tuh pernah dapat ilmu dari ayah saya. Ya, ayah saya almarhum, sudah hampir 5 tahun ya, almarhum Kiai Syadili Ahmad. Beliau sakit di akhir hayatnya, ketika beliau ingin berobat ke satu daerah, kadang-kadang pindah kota gitu ya, kadang-kadang suka temani, atau terkadang memang mau ke dokter, beliau tuh suka menyuruh asistennya itu tuker uang recehan. Jadi misalnya 200.000 ditukar uang 5.000-an, ditukar uang misalnya nggak usah banyak-banyak, 200.000, 100.000 misalnya, ditukar uang receh. Sepanjang jalan mau berobat, pergi pulang, ada orang yang susah, ada orang yang lagi bakut sampah, ada orang yang bersih, kasih. Ya boleh 4.000, boleh 5.000, 2.000. Ya nggak usah banyak-banyak gitu. Maksudnya gini, kalau banyak alhamdulillah, tapi kasih. Ikhtiarnya berobat, tapi minta sama Allahnya, berdoa, dibawa juga disempurnakan dengan kecepatan dari bersedekah. Kenapa? Janji Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tapi jangan ya udah sedekah aja deh, berobatnya nggak mau. Ikhtiar kita ke dokter, karena dokter yang tahu ilmunya. Ikhtiar kita menjaga makanan,
terus berdoa sambil tawakal, terus bersedekah. Ini ada lagi orang sehat di sini misalnya, orang tua kita lagi sakit, suami kita lagi sakit, sedekah. Insya Allah menjadi di antara penyembuh dari sakit-sakitnya. Sedekah menolak bala. Betapa banyak kita mendengarkan kisah orang yang bersedekah terhindar dari berbagai macam bala. Harusnya jatuh, ya jatuh sih. Cuma harusnya jatuh, ya jatuh juga. Cuma nggak parah. Allah takdirkan dia jatuh pada hari itu, jam itu, detik itu, jatuh juga. Cuma efeknya nggak parah. Kalau dia nggak sedekah, maka kakinya mungkin patah, mohon maaf. Tapi dengan sedekah hanya lecet-lecet. Ini berapa banyak kisah kita dengar semacam ini. Bahkan bukan saja hanya lukanya ringan, tapi bisa jadi sebab sedekah terhindar dari bala, beneran dia nggak jatuh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ayo mudah dan murah bersedekah. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Bukan, tidak hanya uang, mungkin bisa makanan, bisa pakaian. Girangin orang, sedekah. Ibu traktir teman, sedekah. Pulang dari sini traktir temannya bakso, sedekah. Itu sedekah yang istimewa. Nah, artinya diantaranya juga bersedekah. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita menjaga keimanan? Perbaiki hablum minan nas. Perbaiki hablum minan nas, ya. Kenapa? Karena ketika hubungan manusia baik, itu adalah sebuah kebaikan dan ketaatan. Allah senang ketika hambanya berbuat baik kepada manusia, biar jagain hati, demen, senang menggembirakan orang lain. Atau idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Perbaiki hablum minan nas. Perbaiki hablum minan nas. Tanpa disadari bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kawan, memaafkan, kita salah minta maaf, orang salah kita maafin. Hal yang semacam itu tanpa disadari bisa meningkatkan keimanan kita. Ada sebuah kisah singkat, kita pernah mendengar ada orang yang, mohon maaf, perempuan yang tidak baik. Itu bukan di zaman sekarang. Kita pernah mendengarkan kisah, ada perempuan, ya, dalam keadaan yang suka menjual diri, ya. Kemudian lagi lewat ada seekor anjing kehausan. Akhirnya dibantu, diberikan minum dari sepatunya. Artinya dengan cara diberikan minum. Padahal itu dari wanita yang ketika itu tidak ada keimanan, ya, karena menjual diri misalnya. Lalu dia melakukan hal kepada hewan. Kalau tadi kan hablum minan nas, tapi ini kepada makhluk juga, kepada hewan. Apa yang terjadi? Allah takdirkan, Allah isi keimanan dalam hatinya, sehingga detik-detik gak lama dari itu beliau meninggal dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah, sebab berbuat baik kepada makhluk. Jadi jangan menyepelekan bagaimana perlakuan kita kepada orang lain, kepada makhluk manusia, tentunya kepada hewan, kepada pohon-pohonan. Di antara adab bu, dilarang buang air kecil, yaitu jangan buang air kecil di bawah pohon. Adabnya, kenapa? Itu makhluk, dia sedang tumbuh, lagi sedang tumbuh-tumbuhnya kesiram. Yang tadi mau tumbuh jadi ciut lagi. Itu adab. Dan oleh karena itu, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia pun juga kepada sesama makhluk. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia. Perkara yang sangat ringan, perkara yang sangat kecil, tapi di situ turun rahmatnya Allah, sehingga Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tunda besok untuk melakukan kebaikan, kerjakan hari ini. Apabila memang kita bisa melakukannya, kebaikan kepada semua makhluk atau kebaikan kepada semua manusia, insya Allah. Mudah-mudahan 4 poin tadi menjadi cara kita untuk bisa meningkatkan dan menjaga keimanan kita, ya. 1, sholat sunnah, ayo kita kerjakan. Puasa sunnah, semangat kita laksanakan. Sedekah, ayo kita tingkatkan. Kemudian perbaiki hubungan kita kepada manusia, insya Allah istiqomah kita dalam keadaan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya kasih bonus. Setiap hari, setiap waktu minta sama Allah, ya Rabb, jaga iman ini, jaga
biar semangat ibadah, biar senang taat. Bagaimana? Baca surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, agar kita semangat selalu mengerjakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Enggak terasa 1 jam. Tinggal nanti kalau ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya. Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai zakat, Bu Ustazah. Ya. Zakat. Ada saudara kami yang untuk kewajiban zakatnya kan harusnya dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab. Ya. Saudara kami itu alhamdulillah rajin bersedekah. Ya. Tapi yang utama kan prioritas kan zakatnya itu. Ya. Bagaimana memberikan masukan agar tidak menyinggung gitu. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung jawab ya. Baik, langsung jawab. Sunnah baru fardu atau wajib baru sunnah. Kayak tadi itu ya, dia zakat dulu. Memang dia wajib zakat, itu yang wajib. Karena wajib itu kaidahnya mengerjakan berpahala, ninggalin dosa. Itu wajib. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Ya, tapi dia senangnya sedekah, nggak mau zakat. Tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu perintah, itu ucapan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin, kau ini sebaik-baik umat, kita ini sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Ayo cegah kemungkaran, ajak kepada kebaikan. Pertanyaan saya, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran susah atau gampang? Susah, macam-macam ujiannya. Karena itu besar pahalanya. Setan tuh kadang suka bikin hati kita gelisah. Ngomong nggak ya, ntar nggak enak, ntar dijauhin, ntar dibilang sok pinter, sok alim dan lain sebagainya. Itu setan tuh. Ya, tugas kita amar ma'ruf, ajak kepada kebaikan, nahi munkar, cegah kepada kemungkaran. Itu tugas kita. Urusan yang kedua, dia mau dengerin, dia mau enggak, itu nomor 2. Tapi tetap kita harus menyampaikan apapun, bukan hanya perkara tentang zakat, perkara tentang aurat, perkara tentang sholat, perkara tentang apapun, kewajiban kita ajak kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Baik, caranya bahasa yang tepat di waktu yang tepat. Saya ulang, bahasa yang baik di waktu yang tepat. Bahasa yang baik di waktu yang tepat. Apa bahasa yang baik? Kadang-kadang orang tuh kalau merasa bersalah, orang kalau diguluin nggak suka. Kamu nih, kamu tuh harusnya begini, itu nggak suka. Kita aja deh sama suami. Kamu ya mah, harusnya tuh begini. Kalimat harusnya itu adalah kalimat menggurui, nyuruh. Udah nggak enak aja didengarnya deh. Tapi kalau bahasa yang baik, alhamdulillah ya, senang sedekah. Iya, tapi kan ada uang juga tuh yang perlu dizakatin. Bahasanya bahasa yang baik. Beda ya penerimaan dengan bahasa kamu tuh harus jangan sedekah, kamu tuh harusnya zakat dulu. Kalau kamu sedekah, zakat belum ditunaikan, kamu dosa. Oh, kita kayak tahu panitia ini nih, panitia penerimaan panitia surga atau neraka gitu ya. Artinya kita merasa diri kita lebih baik. Enggak. Bahasa yang baik ya, bukan menunjukkan kita lebih baik, tapi hanya mengajak. Alhamdulillah, tapi zakat udah, ini caranya dan sebagainya. Bahasa yang. Kemudian yang kedua, di waktu yang tepat. Apa maksudnya waktu yang tepat? Kata Imam Syafi'i, kalau kau menegur seseorang di hadapan orang lain, itu bukanlah teguran, tapi itu untuk menjatuhkan. Ya, jadi jangan ditegur di hadapan orang nih, itu menjatuhkannya dia. Tapi kalau lagi berdua,
Tapi ustazah enggak di halayak umum, cuma kebetulan lagi aja ya sama saudara-saudara gitu, sama saudara-saudara cuma bersepuluh, ber-15, itu sama. Bagaimana caranya? Panggil dua. Lagi duduk sendiri, kebetulan dia lagi duduk sendirian, datang. Lihatin dulu nih, moodnya lagi bagus nggak? Karena kalau moodnya nggak bagus, hatinya udah ketutup. Coba aja ibu moodnya nggak bagus, mungkin karena mau menstruasi, mungkin karena tabungan menipis, pokoknya mood kan gitu ya, nggak enak aja gitu. Itu orang mau ngomong apa udah salah aja deh. Tapi kalau happy, enak. Lihat nih, lagi bagus nggak? Lagi bagus, masuk pelan-pelan. Lagi duduk kebetulan nih, ada yang mau aku sampaikan, ada yang sedikit ngeganjel sih. Aku senang banget loh ngeliat kamu sedekah, masya Allah. Gitu. Tapi cuma mau nanya aja, untuk zakatnya udah belum? Bahasa yang tepat, di waktu yang tepat. Emang harus zakat dulu ya? Nah, ada pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena hatinya terbuka, hatinya enak, ada diskusi. Nah, tetap bahasa yang tepat di waktu yang bahasa yang baik di waktu yang tepat, tidak menyalahkan. Karena mungkin bisa jadi dia tidak melakukan zakat karena belum tahu ilmu zakat. Dia senang bersedekah, membuktikan dia orang yang baik. Tapi mungkin dia tidak melakukan zakat, tidak membayar zakat sebab dia tidak tahu hukum wajibnya zakat. Insya Allah kalau kita deketin, maka terbuka kita sedang berdakwah tanpa disadari, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap kita baik sangka kepada orang. Baik, ya silakan. Ada lagi? Ada yang ya? Iya, dua lagi. Nanti ibu yang belakang, nanti sebelah lagi bisa yang sebelah kanan. Iya. Iya. Kakinya belonjor nggak apa-apa. Namanya juga udah jam segini. Tenang, santai ya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak pemaparan Ustaz yang disampaikan mengenai bersedekah. Ada kebingungan saya yang saya rasa agak bingung, bukan bingung sih. Sebetulnya mana yang harus didahulukan? Karena banyak di media sosial sekarang yang ada iklan-iklan untuk bersedekah ya. Apa yang harus didahulukan itu Palestina yang sedang kena musibah, atau wakaf Quran, atau sedekah air, atau dan lain-lainnya. Mana yang harus didahulukan? Itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, bagus juga pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang menghimbau untuk infak Palestina, ada juga mau wakaf Quran, ada yang anak yatim dan lain sebagainya. Hakikatnya yang dilihat keluar uang kita. Ini dulu nih, keluar uang kita yang kita ikhlaskan untuk kebutuhan orang lain. Itu satu. Itu sudah ternilai sedekah. Ya, keluar dulu nih harta. Harta itu kan bukan hanya uang ya, makanan, pakaian, itu sedekah tuh. Cuma tujuannya, lihat, jangan sampai salah prioritas. Yang pertama adalah liatin saudara yang susah dulu. Jauh-jauh kita nangis orang Palestina nggak salah, infak kepada Palestina nggak salah. Cuma kita lihat ada nggak saudara kita yang susah, ada nggak saudara kita yang nggak bisa makan, ada nggak saudara kita yang memang masih kelaparan, dari saudara kandung, dari kerabat. Lihat, ingat-ingat. Itu kewajiban kita sebagai saudara. Kasih, mau makanan kek, mau uang, pakaian, kebutuhan dia. Ya. Yang kedua, lihat bagaimana jiron kita, tetangga kita. Karena bisa jadi makanan yang kita makan ini menjadi makruh sebab tetangga kita sedang kelaparan. Kita makan enak, tetangga kita lagi kelaparan. Makanan kita menjadi makanan yang mudorot sebab kitanya enak, tetangganya lapar. Lihat jiron tetangga kita, ya, yang terjangkau. Meskipun dalam Islam namanya jiron tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Min kulli janib, dari setiap arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kalau rumah susun. Itu tetangga tuh namanya tuh.
40 rumah dari rumah kita dari setiap sisi. Cuma kan agak 40 ke sana, makanya pulang-pulang boleh juga nih hitungin 40 tetangga gitu ya. Yang kita bisa jangkau, khususnya yang terdekat, yang memang bisa kita, yang memang dia tahu kita sedang makan, yang dia tahu kita gak kesusahan, maka kewajiban kita memberikan makan kepada mereka, tetangga. Ya. Nah kemudian yang ketiga, barulah kepada halayak umum, baru kepada yang memang lepas. Jadi kita lihat dulu keluarga, kita lihat dulu tetangga. Setelah itu silahkan, ibu mau ke Palestina dipersilahkan. Toh di sana juga sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya. Dikit dikumpulin jadi bukit. Atau misalnya mau wakaf Quran, atau misalnya mau ke fuqara wal masakin, ke anak yatim, itu hakikatnya semuanya sama. Cuma jangan salah, jangan dulu ini yang jauh, tapi dahulukan juga yang terdekat. Kalau di media sosial, mohon maaf, itu bebas. Bagaimana keyakinan kita? Ya, boleh juga di rolling. Udah kemarin kan udah ke Palestina, pengen wakaf Quran karena kalau wakaf Quran kan masya Allah setiap huruf yang dibaca kita dapat pahala misalnya. Jadi kita punya banyak tabungan, di sono Palestina kita ada, wakaf Quran kita ada, di anak yatim kita ada, di masjid itu kita ada, di tempat mana-mana kita ada, boleh. Jadi intinya bisa kita bisa kita sharing atau bisa kita rolling. Gak usah langsung gede, tapi yang lain gak kedapetan, kita atur. Ya, sedekah dipersilahkan. Yang penting keluar harta ikhlas. Dan sekali lagi catatannya jangan sampai salah mendahulukan yang jauh, yang dekat nggak kita lihat, gitu ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Semuanya bagus kok, semuanya bagus insyaallah. Ya. Cukup ibu, suara. Ya. Ibu-ibu satu lagi yang mau bertanya, kami silakan. Sebelah kanan. Balik lagi ke sebelah kiri. Oh ibu. Punten yang sebelah sana ada? Oh, mana ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, senang bertemu dengan Bu Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah, cantik sekali. Masya Allah, Masya Allah. Senang semua ya Bu ya, ketemu secara langsung. Masya Allah. Maaf Ibu Ustazah, ada yang saya mau tanya. Ini masih berkaitan dengan sholat sunnah. Iya. Contohnya sholat malam, sholat tahajud. Apakah sebelum sholat tahajud itu kita harus sholat taubat dulu ya Bu Ustazah ya? Ibu saya bilang lu kalau sebelum sholat tahajud sholat taubat dulu ya. Nah saya juga melakukan itu. Nah ini demi pemahaman